kita untuk melakukan perubahan. Karena ada faktor anggota DPR-nya, ada faktor kayak kakak minta saham gitu ya, ada faktor KPK, ada banyak sekali faktor yang kita nggak bisa kontrol di situ. Jadi kita mesti kalau bermimpi pun juga kita mesti agak diedit sedikit. Mimpinya nggak boleh diedit, tapi milestone-nya perlu diedit ya, diturunin sedikit itu ya, itu mungkin bisa diedit. Kalau mimpi sih harus nggak boleh diedit, mesti diedit. Ya. Itu kira-kira prosesnya. Ini kalau jadi ini ya, ini biasanya ini aktivitas, output, tujuan besar. Aktivitas dan output ini kalau kita punya identifikasi masalah yang benar, maka kita bisa punya aktivitas yang benar. Ini ungu ya. Output juga sesuatu yang di luar kontrol kita. Ini kalau saya bilang di luar kontrol kita. Di dalam kontrol kita sorry. Outcome ini sudah ada banyak variabel, tapi sebenarnya masih bisa sedikit kita kontrol. Tapi tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Tapi paling tidak kita bisa baca-baca sedikit lah. Kalau misalnya kita ngelihat itu bapak itu misalnya sedang punya persoalan di keluarganya. Oke, kalau gitu nanti mungkin kita akan ada training lagi khusus buat beberapa orang yang memang harus yang tidak punya. Yang kemarin pas melakukan training TIK di desa ini tidak oke gitu ya. Ini ada ya sedikit banyak kita bisa memahami kalau asumsi kita benar. Terus kemudian tujuan besar ini adalah sesuatu yang penuh dengan variabel lainnya yang di luar kuasa kita, dan kita tidak mungkin mencapai ini sendirian. Banyak sekali organisasi-organisasi yang sombong yang merasa dirinya adalah perubahan dunia, maka dia bisa melakukan semua sendiri. Bullshit. It never happen. Perubahan terjadi ketika semua orang mau berubah, ketika semua dari top to down itu melakukan perubahan. Nggak mungkin terjadi hanya di satu level. Ya itu perlu diingat. Kita nggak boleh sombong. Kita tahu bahwa gerakan open data di Indonesia menurut saya sangat sukses karena semua orang itu lepas dari semua ego sektoral, semua orang itu lepas dari semua keinginan. Ini karyanya DeVos, ini karyanya Pemda Jakarta, nggak ada yang pernah ngomong kayak gitu. Gerakan open data muncul karena semua orang pengen jadi open data, nggak peduli dari mana organisasinya. Dan itu jadi bagus kan, kemudian jadi berubah. Dan paling tidak kelihatan dari ranking ya, Indonesia tahun 2013 ranking dari 2013 ke 2014 naik 14 ranking dari open data ranking seluruh dunia. Kayak itu salah satu proven yang clear dari gerakan open data. Jadi misalnya kayak gitu. Itu tujuan besar ini banyak-banyak variabel. Outcome ini sedikit banyak kita bisa mengaruhi, tapi kita sedikit banyak kalau kita asumsinya benar. Ada istilah bahasa Inggris, maaf kalau saya kasar, assumption is the mother of all fuck up. Tahu kan? Asumsi itu adalah semua ibu dari semua kegagalan. Sebenarnya kita berasumsi dia sayang sama kita, dan dia nggak sayang sama kita berasumsi bahwa dia mau melakukan ini, enggak. Jadi kita harus selalu mengecek asumsi, karena asumsi itu berubah dan asumsi itu perlu dilihat benar atau tidak. Kita mengasumsikan si kuda ini haus, ternyata dia nggak haus misalnya, dia itu juga persoalan. Saya mau stop ngomong karena nanti saya mau minta teman-teman mengerjakan sesuatu. Ini siklus manajemen program. Jadi ada strategi, ada pengembangan program development, ada resource mobilization, implementation and monitoring, lalu evaluasi dan strategi. Ini sebenarnya di business management ini biasa ya. Kalau kita punya sesuatu, maka kita punya membangun strategi. Habis itu kita membangun program. Setelah kita membangun program, kita perlu resource mobilization, bukan hanya dana, tapi melihat seperti misalnya yang relawan TIK lakukan saat ini, menurut saya sebuah resource mobilization. Jadi misalnya narik kemauan dari ICT Watch untuk membantu, minta tolong Mas MT kemudian menghubungi Mas Valens dan menghubungi saya, terus kemudian kita bisa duduk di sini rame-rame. Itu sebenarnya bagian dari resource mobilization. Dan mungkin nggak cuma kami ya, ada banyak lagi yang mau bantuin. Tadi misalnya saya di hotel ketemu sama Bapak dari Robertus Robert dari kantor staf presiden dan dengan Ibu Sili dari Bappenas. Berdua itu mau bertemu dengan wali kota Aceh untuk bicara mengenai Open Government Indonesia Aceh. Jadi itu mungkin salah satu hal yang bisa kalau misalnya bicara mengenai mimpi punya 6.000 gampong yang punya website, mungkin salah satu isi website adalah soal transparansi, karena itu benar-benar match dengan keinginan pemerintah. Itu dapat dua stimulus utama. Pertama dari keinginan komunitas, kedua dari top down. Pemerintah pusat bilang, "Hai Aceh, keterbukaan." Di situ bisa jalan. Misalnya gitu. Itu pandangan cepat saya. Program development lalu resource mobilization, selalu implementation, lalu setelah kita bikin
program, kita kemudian melakukan resource mobilization, lalu kita melakukan implementasi.